Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran kelima, kebangkitan sebelum salib. Kamis, 27 Oktober. Lazarus. Bacalah Yohanes 11 ayat 1-44. Dalam pengertian apa Yesus dimuliakan oleh penyakit dan kematian Lazarus? Di sini juga Yesus menggunakan metafora untuk tidur dalam berbicara tentang kematian. Teman kita Lazarus telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya. Ketika beberapa orang berpikir dia sedang berbicara tentang tidur harfiah, Yesus dengan jelas menyatakan apa yang dia maksudkan. Lazarus sudah mati. Sebenarnya, ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah mati 4 hari. Mayatnya sudah membusuk. Pada saat tubuh mulai membusuk cukup bau, tidak ada pertanyaan, orang itu sudah mati. Dalam konteks ini, ketika Yesus memberitahu Marta, saudaramu akan bangkit dari antara orang mati, dia menegaskan kembali kepercayaannya pada kebangkitan terakhir. Tetapi Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan Yesus menambahkan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marta percaya, dan dia melihat kemuliaan Tuhan dalam kebangkitan saudaranya. Alkitab mengatakan bahwa oleh firman Allah kehidupan diciptakan, dan oleh firman-Nya kehidupan dapat diciptakan kembali, seperti dalam kasus Lazarus. Setelah doa singkat, Yesus memerintahkan, Lazarus, keluarlah. Saat itu juga orang-orang ini melihat kuasa Allah yang memberi kehidupan, kuasa yang sama yang membuat dunia kita ada, dan kuasa yang sama yang pada akhir zaman akan menghidupkan kembali orang mati dalam kebangkitan. Dengan membangkitkan Lazarus, Yesus membuktikan bahwa dia memiliki kuasa untuk mengalahkan maut, yang bagi makhluk seperti kita, yang mau tidak mau pasti mati. Apakah wujud yang lebih besar dari kemuliaan Allah yang mungkin ada? Baca Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Dalam satu garis, Yesus berbicara tentang orang percaya yang sekarat, dan di garis berikutnya dia berbicara tentang orang percaya yang tidak pernah mati. Apakah yang Yesus ajarkan kepada kita di sini? Dan mengapa pemahaman bahwa kematian adalah tidur yang tidak sadar begitu penting dalam memahami firman Kristus? Dan mengapa firman-Nya memberi kita sebagai makhluk yang ditakdirkan ke liang kubur begitu banyak harapan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Yohanes 11 ayat 4, di sana dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Penundaan Kristus 2 hari lamanya setelah mendengar bahwa Lazarus sakit bukanlah suatu pengabaian atau penolakan di pihak Kristus itu sendiri. Ini harus menjadi suatu dorongan semangat bagi kita. Kita harus bersandar kepada Tuhan dan menantikan Dia dengan sabar. Jawaban kepada doa kita mungkin tidak datang selekas yang kita inginkan, dan mungkin juga tidak persis seperti apa yang kita telah minta. Tetapi Dia, Allah itu sendiri, yang mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anaknya, akan mencurahkan suatu kebajikan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita telah minta, jikalau kita tidak menjadi tanpa iman dan tawar hati. Kristus tidak hanya memikirkan orang-orang yang dikasihi di Betania, Ia juga memikirkan pelatihan murid-muridnya. Mereka harus menjadi wakil-wakilnya kepada dunia, agar berkat-berkat Bapa dapat mencakup semua. Demi kepentingan mereka, Ia membiarkan Lazarus mati. Kalau sekiranya Ia memulihkannya dari kesakitan kepada kesehatan, mujizat yang menjadi bukti yang paling pasti akan tabiatnya yang ilahi itu tidak akan diadakan. Kalau sekiranya Kristus ada di kamar sakit itu, Lazarus tidak akan mati, karena iblis tidak akan mempunyai kuasa atas dia. Dalam hadirat pemberi hidup itu, maut tidak dapat membidik anak panahnya kepada Lazarus. Ia mengizinkan Lazarus berlalu di bawah kuasa kematian, dan kedua perempuan bersaudara yang menderita itu melihat saudaranya dimasukkan ke dalam kubur. Kristus mengetahui bahwa ketika mereka melihat wajah saudaranya yang mati itu, iman mereka pada penebus mereka itu
itu akan diuji dengan keras. Demikianlah ia sedang memangkas cabang-cabang agar dikeluarkannya lebih banyak buah. Ia mengetahui bahwa karena pergumulan yang sekarang mereka sedang lalui, iman mereka akan bersinar dengan kuasa yang jauh lebih besar. Yesus berbicara dengan Marta terlebih dahulu setelah dia tiba di Betania. Ketika dia mengatakan kepadanya, saudaramu akan bangkit, dan menjawab dengan, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dia berpikir bahwa Lazarus akan dibangkitkan manakala Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Dia memiliki pemahaman tentang kehidupan setelah kematian, tetapi pernyataannya juga memperjelas bahwa ia tahu kalau Lazarus tidak akan bangkit sampai akhir zaman. Marta mungkin sudah mendengar tentang kebangkitan putra dari janda dan putri Yairus, tetapi mungkin tidak pernah berpikir bahwa mujizat ini akan menjadi sesuatu yang Yesus dapat atau akan lakukan untuknya. Yesus memiliki rencana untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa hidup datang melalui dia, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan kita tahu bersama ceritanya, pada akhirnya Lazarus dibangkitkan dan nama Allah dimuliakan. Pelajaran bagi kita: dari setiap pencobaan dan setiap ujian, Allah akan membawa kita keluar dengan iman yang lebih teguh, serta suatu pengalaman yang lebih limpah ketika kita merasakan pengalaman iman bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan kita. Pelajaran dari kebangkitan Lazarus: Allah adalah sumber kebangkitan dan hidup. Allah yang sama yang akan menolong saudara dan saya di dalam setiap tantangan kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Biarlah dari pengalaman kebangkitan Lazarus dapat menjadi pelajaran bagi kami bahwa Allah pemilik kehidupan kami. Allah juga yang akan terus menolong, menuntun akan kehidupan kami di tengah-tengah tantangan-tantangan kehidupan yang datang silih berganti. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.